Oke, aku record sekarang. Oke, sampai situ kita berarti udah belajar 2 tuh. Sekarang ke unit selanjutnya. Nah, nanti di setiap akhir unit itu kalau misalkan kalian pengen memperkaya atau ya mengingat banyak perbendaharaan kosakata, nah itu bisa dilihat di sini. Di sini ada kosakatanya. Dan kalau misalkan kalian mau translate di Google itu atau di Google Translate tuh masih benar kok. Kalau misalkan perkata ya. Oke. Di sini kita mau ini dulu, mau apa? Mau coba praktek baca dulu. Ini ada okuma, artinya reading. Okul itu artinya sekolah. Di sini ada bacaan. Sambil belajar baca, mungkin ada yang baru belajar bahasa Turki dan kemarin masih apa ya, masih belum terbiasa dengan huruf atau alfabet Turkinya, boleh dicoba nih. Ayo, ada yang mau coba gak? Coba untuk baca. Gak usah takut salah ya. Ya, nggak Di apa-apa, sini coba aja. belajar bareng-bareng kok. Ada yang mau? Itu ada yang raise hand, nih. Oh iya. Boleh nih, siapa? Izul. Oke. Boleh. Izul ya, Izul. Boleh dibaca ini paragraf 1 aja. Langsung ya? Langsung. Langsung dibaca. Oh, gimana ya? Nggak apa-apa, Okul. Okul. Ya. Berapa benim adim kate ben Ispanyalim berarti benim okulum. Yap. Okul top hanede. Okul. Alte. Nama itu apa sih, Kak? Alte. Katli. Soalnya nggak ada titiknya. Official far. Lanjut. Official buyuk. Official demasalar. Koltuklar bil Sip. 2-5 gimana, Kak? Enggak, buat yang paragraf kedua nanti kita ganti orang. Oke, makasih Izul ya. Oke, untuk paragraf kedua ada yang mau? Gimana, Kak? Ya, untuk paragraf 2 kita ganti orang. Oh iya, Kak. Sip, makasih ya. Baik. Ini yang raise hand ada Isvina, Dewi. Boleh Isvina, coba. Angka. Oh, oke. Ini ada sebenarnya ada ini disebutnya ikinji, uchunju, durdunju, beshinji. Tapi ini diabain aja lah, nggak apa-apa. Nggak usah dibaca juga, nggak apa-apa. Belum belajar. Berarti angkanya nggak? Nggak usah, Angkanya nggak usah dibaca. Yep. Katlarda, senoflar, far, okulda, on senofar, her, senofta. Her ya, bukan her. Ini bukan bahasa Inggris. Kadang suka kebalik mungkin ya. Her senofta. Her, senofta. On besh, orange far. Yap. Senoflarda, sandal yeller, seralar, kalemler, kitaplar, kalemler, kitaplar, sos lukler, Yep. defterler, apa itu, Kak? Perdeler, lambalar, Yep. bilkishayar, ve yazı tahta sefar, Ya. masa larda kitaplar, kalemler, defterler, kalemler, Ya. defterler, ve sil kiler far, simdi, senoflarda, orangiler yok, chunku, orangiler, tenefuste.
Tenefuste. Ya, oke. Makasih. Tadi siapa sih namanya? Lupa lagi. Isvina, Kak. Isvina ya. Oke. Untuk paragraf terakhir, siapa? Ada yang mau coba? Ini banyak banget yang raise hand nih. Wah, yang jarang nih. Oh, Esmeralda boleh, Esmeralda. Nah, ya, baik. Boleh. Paragraf terakhir. Halo, Ya, jelas ya suaranya? jelas. Oke. Okulda çok güzel bir kantin var. Yap. Kantin üst kata, Mhm. kantinde sandalyeler, Ya. masa, televizyon, yiyecekler ve içecekler var. Mhm. Kantin çok kalabalık. Yap. Bütün öğrenciler kantinde. Oke. Kalau misalnya kalian penasaran sama artinya, boleh dicatat. Okul, artinya sekolah. Merhaba, halo. Benim adım Kate. Namaku Kate. Ben İspanyoluyum. Aku berasal dari Spanyol. Burası benim okulum. Di sini adalah sekolahku. Okul Tophane'de, sekolah di Tophane atau berada di Tophane. Okul altı katlı, sekolah mempunyai 6 lantai. Alt katta ofisler var. Di lantai bawah ada kantor-kantor. Ofisler buyuk, kantor-kantornya besar. Ofislerde masalar, koltuklar, bilgisayarlar, dolaplar var. Di kantor-kantor terdapat meja-meja, terus sofa-sofa, komputer-komputer, lemari-lemari. Sekreterler, ofiste. Sekretaris-sekretaris ada di kantor. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarda sınıflar var. Di lantai kedua, ketiga, nah ini nanti ada bilangan urutan nih. Keempat dan kelima ada kelas-kelas. Okulda 10 sınıf var. Di sekolah terdapat 10 kelas. Her sınıfta 15 öğrenci var. Setiap kelas terdapat 15 murid. Öğrenci itu murid. Sınıflarda sandalyeler, sıralar, kalemler, kitaplar, sözlükler, defterler, perdeler, lambalar, bilgisayar ve yazı tahtası var. Di kelas-kelas terdapat kursi-kursi, barisan-barisan, pulpen-pulpen, buku-buku, kamus-kamus, buku tulis, perde itu tirai-tirai, lamba itu lampu-lampu, bilgisayar, komputer, dan yazı tahtası itu papan tulis. Masalarda kitaplar, kalemler, defterler, ve silgiler var. Di meja-meja terdapat buku-buku, pena-pena atau pulpen-pulpen, terus buku tulis, dan penghapus-penghapus. Şimdi sınıflarda öğrenciler yok. Çünkü öğrenciler teneffüste. Sekarang di kelas-kelas tidak ada pelajar-pelajar atau murid-murid. Karena murid-murid teneffüste itu artinya sedang beristirahat. Okulda çok güzel bir kantin var. Di sekolah terdapat kantin yang sangat bagus. Kantin üst kata, kantin di lantai atas. Kantinde sandalyeler, masalar, televizyon, yiyecekler ve içecekler var. Di kantin terdapat kursi-kursi, meja-meja, televisi, makanan-makanan, dan minuman-minuman. Kantin çok kalabalık, kantin sangat ramai. Bütün öğrenciler kantinde. Seluruh murid-murid ada di kantin. Oke, jadi apa? Jadi ketika kita membaca ini, sebenarnya ada beberapa grammar yang akan kita bahas yang diselipkan di metin atau teks ini. Nah, grammarnya apa? Grammarnya adalah da, de. Aku tulis dulu rumusnya. Rumusnya adalah seperti ini. Artinya apa? Artinya ini adalah imbuhan untuk menunjukkan letak. Atau simpelnya gini, ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu di atau pada gitu. Di. Nah, di sini ada huruf kapitalnya A. Berarti pakai yang mana? 4 huruf atau 2 huruf 2 huruf? Dua huruf. 4. Gimana? 2 huruf atau 4? 2. 2 ya? Ada yang lain? 4 nih. 4.
Ayo, mana nih? 4 apa 2? Yang benar adalah 4. 4. Nah, di sini juga ada ya. A. Huruf kapital A itu menggunakan 4 huruf nih. Harmonisasi huruf vokalnya. Jadi gimana? Jadi rumusnya kayak gini. A, E, O, U. Itu jadinya da. E, I, E. Dan U itu pakainya D. Tapi nggak cuma huruf A yang kapital di sini. Ada huruf D. Maksudnya apa? Maksudnya huruf D ini bisa berubah sewaktu-waktu. Kapan berubahnya? Nah, aku jelasin di sini. Ada aturan ini, Fustetjusahab sebenarnya. Oke, di sini ada huruf konsonan. Nah, kalau misalkan kalian bingung mau ngafalnya, bisa dihafal kayak gini, Fustetjusahab. Aku bold ya. Jadi selain ada harmonisasi huruf vokal, di Turki juga ada harmonisasi huruf konsonan. Semakin ribet ya. Nah, kalau misalkan gini, kalau misalkan ada suatu kata yang huruf konsonannya itu termasuk dari huruf ini, misalkan kita kasih contoh senef. Senef ya. Senef itu artinya kelas. Huruf vokal akhirnya apa? Ya kan? Di sini kita ini aja. Buat huruf vokal itu warnanya merah, buat huruf konsonan itu warnanya biru, biar enak. Nah, karena di sini huruf vokal akhirnya itu berarti yang dipakai yang mana? Ini kan? Ya. Senefda awalnya ya. Ntar aku tandain biar enak. Nah, tapi karena kata ini diakhiri huruf konsonan yang salah satu dari ini, Fustetjusahab ini, maka bukan pakai da, tapi pakai ta. Senefta. Jadi gini, rumusnya bakal jadi kayak gini secara singkat. A, E, O, U. Jadi ta. E, I, O, dan U itu jadi T. Dengan catatan ini ya, dengan catatan huruf konsonan akhirnya ini. Kalau nggak ada huruf ini, berarti pakainya da D. Tapi kalau ada huruf ini, pakainya tak T. Di akhir katanya. Bukan di tengah-tengah, bukan di awal, di akhir kata. Misal kita kasih contoh lagi, koltuk. Koltuk tuh huruf vokal akhirnya apa? U. Ya, awalnya koltukda. Tapi karena ada huruf K sebagai konsonan terakhir di katanya, berarti menjadi koltuk. Ya, koltukta. Sampai sini, Pak? Apa ada pertanyaan? Mungkin masih bingung? Jadi ada 2 penyesuaian. Yang pertama itu penyesuaian sama huruf vokal. Yang kedua itu ada penyesuaian sama huruf konsonan. Ada yang ingin bertanya? Bisa langsung raise hand atau on mic. Atau diketik juga boleh, ntar dibacain. Bisa. Agak dihitung kali ya. Dihitung, nggak Kayak usah adik dihitung. kemarin. Ada yang mau tanya nggak? Apa cukup jelas sampai sini penjelasannya? Kalau misalnya cukup jelas, kita coba latihan biar semakin terbiasa sama aturannya. Kayaknya nggak ada, Kak. Oke. Mungkin bisa langsung latihan biar lebih paham. Oke, kita ke modul lagi, balik lagi. Nah, di sini juga sebenarnya udah ada nih. Ya kan? Kalau misalnya kalian pengen cari lagi. Fustetjusahab.
Di sini orangeler, nerede. Kalau tadi kan neresi ya. Nah, untuk bertanya pakai imbuhan da de itu pakainya nerede. Artinya di mana juga sama. Nggak ada bedanya neresi sama nerede. Orangeler, nerede. Artinya siswa-siswa atau pelajar-pelajar di mana? Orangeler, sınıfta. Siswa-siswa di kelas. Nah, ini sınıfta kan pakai T nih, karena konsonannya F tadi udah dibahas. Bilgisayar nerede? Komputer di mana? Bilgisayar masada. Bilgisayar ada di meja. Bilgisayar itu komputer atau laptop. Taksim nerede? Taksim İstanbul'da. Nah, kalian kalau misalnya perhatiin, itu di sini ada huruf petik. Kenapa harus ada huruf petik? Karena Istanbul ini adalah kata khusus, kata tempat khusus. Kayak misalkan di sini juga ada buat nama orang itu harus pakai tanda petik juga sebelumnya gitu. Ahmed tanda petik T gitu. Buat nama tempat yang spesifik kayak misalkan Istanbul, Ankara, Jakarta atau Bogor gitu. Nah, itu nama tempat yang spesifik gitu. Özel ismi kalau misalkan dalam bahasa Turki itu. Terus ini juga ada nama orang itu pakai tanda petik dulu sebelum dikasih imbuhan. Kalau dalam penulisan ya. Oke, kita coba latihan. Çocuklar nerede? Çocuklar bahçe. Ada yang bisa? Da atau D? D. Ya, çocuklar bahçede. Gazete kimde? Gazete Hasan? Da. Ya. Ya, gazete Hasan'da. Ahmet nerede? Ahmet Park. Ah. Ya, karena di sini ada huruf konsonan K. Sekali lagi ya, aku ingetin. Ahmet Park'ta. Bilgisayar kimde? Bilgisayar Cenk. T. Ya, yang betul Cenk T. Di sini huruf vokal akhirnya E dan huruf konsonan akhirnya K. Cenk T. Oke. Lanjut ke grammar terakhir. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke grammar terakhir buat hari ini. Ya apa, tanya aja. Kalau bingung tanya aja. Nggak paham juga tanya aja. Bilang aja gitu. Oke, kalau misalkan nggak ada, kita beralih ke grammar terakhir buat hari ini. Ada var dan yok. Maksudnya apa? Maksudnya gini, var itu untuk menyatakan ada, dan yok itu untuk menyatakan tidak ada. Ini nggak main harmonisasi huruf vokal lagi. Tapi nanti kalau misalkan ada imbuhan yang menggunakan harmonisasi huruf vokal, itu pakai juga gitu. Misalkan contoh misalkan tadi juga di teks sudah ada ya. Odada, lamba, var. Gitu. Artinya di kamar ada, var ini ada, lamba itu lampu. Gitu. Atau misalkan sınıfta, öğretmen yok. Gitu. Di kelas tidak ada, yok itu tidak ada, öğretmen itu guru, tidak ada guru. Terus kalau misalkan yang main harmonisasi huruf vokal kayak gimana? Misalkan FD, Ali, var, me. Sorry. Nah, ini kan me-nya yang menggunakan harmonisasi kan dari sini. Huruf vokal akhirnya A. Kalau dalam bahasa Indonesianya, apakah di rumah ada Ali? Jadi strukturnya beda sama Indonesia ya. Apakah me-nya dulu diartiin apakah di rumah ada Ali? Atau misalkan pakai yok juga bisa. FD,
Ali yokmu. Artinya, apakah di rumah tidak ada Ali? Kayak gitu. Nah, di modul juga ada. Atau misalkan pakai pertanyaan lain. Ini kan pertanyaan yes no question aja nih. Kalau misalkan dijawab, tinggal evet, diulang aja. Evet, Ali, FD. Ya, Ali ada di rumah. Atau Ali FD var, bisa. Kalau misalkan hire, Ali, sorry ini pakai kapital. Ali FD yok gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Turki itu pertanyaannya jawabannya sesuaiin sama pertanyaannya gitu. Nah, kalau misalkan FD Ali yokmu tinggal diulang aja kalau evet. Evet Ali FD yok. Kalau hire berarti lawan dari yok kan. Hire Ali FD var gitu. Tapi selain yes no question itu bisa juga pakai pertanyaan yang lain. Misalkan okulda kimler var. Nah, itu kan Kim itu kan kita tahu kemarin kalau misalkan Kim itu pertanyaan untuk menanyakan siapa kan. Jadi kalau misalkan diartiin tuh di sekolah ada siapa gitu. Di sekolah ada siapa? Berarti jamak kan, ada siapa-siapa atau ada siapa aja gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Misalkan okulda orangeler var. Artinya di sekolah ada murid-murid. Jadi si strukturnya juga sama. Pertanyaannya okulda dulu, jawabannya okulda dulu. Kimler kan pertanyaannya berarti jawabannya di tengah juga gitu. Varnya di akhir, jawabannya juga di akhir juga strukturnya. Atau misalkan dolapta bisa pakai neler juga. Dolapta neler var artinya di lemari itu ada apa aja gitu. Misalkan dolapta kalemler, kitaplar, sözlükler var gitu. Jadi di lemari ada pulpen-pulpen, terus buku-buku, kamus-kamus gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi ya itulah bahasa Turki mengombinasikan. Sebenarnya nggak cuma bahasa Turki ya, semua bahasa juga mengombinasikan grammar yang udah dipahami, yang udah dipelajari. Nah, ini yang enggak, ini siapa ya? Oke. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Review aja, jadi kita udah Ada belajar. pertanyaan nggak? Ya, kita udah belajar yes no question atau apakah. Terus ada imbuhan di, ada ini juga ada aturan yang verstetice syahatnya. Dan yang terakhir ada var sama yok, ada dan tidak ada. Di sini juga ada contohnya sih kalau misalnya kalian mau lihat. Ada yang ingin bertanya? Takutnya di kalian kecepatan. Soalnya Kak Sampai kalau ngejelasin kan langsung ke intinya ya. Tanpa basa-basi. Tapi saya kecepatan kalau ngomong tuh. Iya. Bilang aja kalau kecepatan, Kak, kecepatan ngomongnya. Nggak apa-apa. Ya, daripada kalian sendiri yang bingung kan ya. Iya, Jadi benar. bilang aja guys. Kayaknya udah pada paham ya. Apa bingung nih antara paham sama bingung nih? Ini udah ini belum direkam ya? Nik, direkam belum sih? Udah Kak, Oh, udah. astagfirullahaladzim. Mana masih Kemarin juga muda. kan, kalau teman-teman mungkin ada yang lihat di YouTube tuh, itu ada yang nggak kerekam tuh di awal-awal. Karena emang suka lupa. Kalian kalau misalkan
kita lupa gitu, ingetin aja nggak apa-apa. Kak belum direkam gitu. Mungkin karena ini ya, untuk persiapan buat materi, mungkin buat tutornya. Oke, ada pertanyaan? Yuk tanya yuk. Takutnya ntar bingung di jalan. Kalau misalkan sampai sini udah paham sih, ya bagus gitu. Soalnya nanti di, misalkan nih, unit berapa ya? Ini nomor. Pokoknya nanti ada di beberapa unit tuh yang, nah ini nih, ini lebih susah lagi, pakai tabel gitu. Dan itu harus paham dulu. Harus paham imbuhan ini, dan basicnya kemarin dan sekarang yang dipelajarin sih, buat lebih gampang nanti. Ada pertanyaan? Mohon maaf Kak, Ya, gimana? Enggak. boleh dijelaskan lagi yang bagian paling awal Kak? Paling awal. Oh iya benar, biar Iya. record ya. Siap. Awal tuh kita belajar ini, ya, equation. Itu artinya apakah. Bentar. Nah di sini buat menanyakan apakah itu imbuhannya menggunakan me. Nah ini formulanya pakai huruf kapital E. Makanya kalau misalkan di formula itu kalian lihat huruf kapital E, maka harmonisasi huruf vokalnya atau penyesuaian huruf vokalnya itu 22. Berbeda dengan yang lar. Lar itu huruf kapitalnya A, makanya 4 di sini. Kalau misalkan huruf kapitalnya E, berarti 22. Nah, misalkan, kita kasih contoh ya. Oh, Deria. Nah, Deria ini kan nama orang. Deria ini huruf vokal akhirnya apa? Huruf vokal akhirnya A. Nah, makanya yang ditambahin itu me. Oh, Deria me. Artinya, apakah itu Deria? Nah, jawabannya bisa evet, bisa higher. Evet. Kalau evet tinggal ngulang aja. Evet. Oh, Deria. Tapi kalau misalkan higher, itu ditambah deil. Deil itu artinya bukan. Gitu. Oh, Deria, deil. Atau tadi juga kita udah belajar, bukan farmers ya. Nah, misalkan gini. NS nama orang juga. NS senöftame. Artinya, apakah NS ada di kelas? Jawabannya bisa evet, tinggal ngulang. NS senöfta. Atau kalau misalkan higher NS senöfta deil. Nah, ini juga tinggal dikasih deil. Kalau var me itu evet-nya bisa var, higher-nya bisa yok atau sebaliknya. Nggak pakai deil ya. Var dan yok gitu. Misalkan NS senöfta varme gitu. Evet. NS senöfta var. Kalau misalkan suara apa? Higher itu NS senöfta yok. Nah, ini nggak pakai deil. Negatifnya pakai yok gitu. Karena kan kita juga udah bahas tadi berlawanan kan var sama yok itu. Kalau misalkan nggak ada var-nya, berarti pakai deil. Kalau misalkan ada var-nya, kalau negatif itu pakai yok. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Tadi sampai sini yang kurang ya, yang nggak kerekam ya?
Artinya Gimana? boleh nanya, Kak? Boleh, gimana? Maksudnya artinya itu nggak berlaku di pertanyaan apakah saja kan, seperti di manakah. Ya, Itu betul. kan susunan kalimatnya sama kayak tadi. Benar. Gitu ya. Benar. Kalau misalkan pertanyaannya yang pasti gini, kalau misalkan pertanyaannya itu Di manakah gitu gitu kan. Kak? Di manakah? Coba gimana? Bahasa Indonesia gimana? Di manakah? Apa nih? Kalau di mana kan pertanyaannya pakai Di nerde ya? manakah buku Bukan me itu? gitu. Di manakah itu gitu misalkan ya. Oh, nerde. Ya. Jadi kalau misalkan Jadi, pertanyaan kayak gini itu bukan yes no question bentuknya. Jadi jawabannya cuma satu pasti gitu. O, FD. Ya kan? Bukan FED, OFD, higher OFD. Gitu kan? Ini bentuknya bukan yes no question yang kayak gini. Ini bentuknya pertanyaan yang jawabannya pasti gitu. oh bukan yes or no question gitu ya? Bukan. Kalau yes no question itu jawabannya ada dua kemungkinan. Ada iya, betul, atau salah, higher nih. Gitu. Karena kalau dalam bahasa Indonesia juga kan, apakah itu ya jawabannya dua gitu. Kalau nggak iya, kalau nggak tidak. Gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaan di mana, kapan, atau sama siapa gitu, atau siapa, itu kan jawabannya pasti gitu. Satu aja. Nggak mungkin kalau misalnya ditanya, kamu mau kemana? Tidak, aku bukan ke ini, kan nggak nyambung gitu. Jawabannya kayak gitu ya kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ya. Atau misalkan, siapa yang ada di rumah? Ya, yang di rumah ada Ali gitu. Bukan, yang di rumah nggak ada Ali, kan nggak nyambung gitu, nggak sinkron gitu. Jadi, logiknya sama kayak bahasa Indonesia. Bentuk pertanyaannya sama dengan bentuk jawabannya. Kalau pertanyaannya yang jawabannya pasti, kayak misalkan di mana, siapa, kapan, gitu kan. Nah, itu tinggal jawab aja gitu jawabannya apa. Tapi kalau misalkan pertanyaannya apakah, berarti ada dua kemungkinan nih jawabannya. Kalau nggak iya, enggak gitu. Kalau nggak benar, salah gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Ya Kak. Sip. Ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Karena abis ini kayaknya ada tugas ya gak sih Kak? Enggak ada tugas. Tugasnya besok sih. Biar Oh minggu. nggak ada. Ya takutnya kalian masih bingung nih. Pas ngerjain tugas gak tahu apa-apa kan bahaya ya. Jadi mending sekarang bertanya. Gimana? Siapa nih? Neneng ya? Boleh. Siapa? Iya, Neneng mau nanya. Mhm. Kak, kalau FD itu untuk menanyakan apakah ya? Untuk semuanya gitu. Gimana? Boleh diulang nggak? Kalau FD itu artinya apakah? Oke, aku ulang ya. FD itu, sorry. FD itu, nggak apa-apa, bagus nanya kayak gini. FD itu artinya di rumah. Ya kan? Karena imbuhannya D di sini. Di, F itu rumah. Gitu. Tapi kalau misalkan kamu tanya tadi apakah atau bukan, apakah itu bahasa Turkinya tadi bisa mi, mu, dan mu. Jadi kalau misalkan kamu tanya FD itu artinya apakah, nggak ada. Di sini FD itu artinya di rumah aja. Di rumah aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Paham nggak, Neneng? Atau masih ngambang? Neneng kalau masih belum paham, tanya lagi aja. Tanya lagi aja, kita kasih contoh yang lain, misal. Tapi kalau logiknya kayak gini ya, logiknya kalau misalkan imbuhan, sesuai imbuhan, karena bahasa Turki itu main imbuhan. Sama aja di bahasa Inggris juga ada in, gitu kan. Nah, itu sama sih logiknya, kalau misalkan bahasa kebanyakan. Jadi, D itu imbuhannya di, apakah itu imbuhannya, kalau misalkan kita mau nanya apakah itu pakai memimumu. Salah satu ya, bukan semuanya dipakai. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Siapa nih? Ya Kak. Anwar, boleh Anwar. Jadi O itu apakah digunakan, kan itu kan kata tunjuk itu ya kan? Iya, betul. Untuk jauh. Apakah O itu di sini O itu apakah untuk 6 orang juga kan?
Oke, bagus pertanyaannya. Oh lupa. Oh ya udah jam 12. Oh itu artinya itu. Coba Iya. kalau misalkan kita nunjuk itu, Gua nggak tahu. bisa nunjuk apa aja. Benda bisa ditunjuk. Itu tas misal. Orang bisa ditunjuk nggak? Ada dua. Ini siapa sih yang nggak di-mute? Bentar. Oke, Anwar. Lanjut ya. Jadi, itu. Kita bisa nunjuk itu nih ke objek apa aja. Benda bisa kan? Itu tas, itu lampu, itu buku. Gitu. Kalau orang bisa nggak? Aku tanya nih, orang bisa nggak ditunjuk itu? Bisa. Bisa, benar Ya. bisa. Itu Ali, itu Syafiq, itu Nggak bisa. Siapa itu? Anwar misal, ya kan? Oke, Kak. Atau misalkan objeknya Lah di buat tempat juga kadang bisa. Misalkan itu taman, ya kan? Itu sekolah. Oh, Okul. Oh, Bace. Oh, Park. Atau oh, Denis gitu. Nah, itu. Gimana? Jawab nggak? Jadi bisa buat benda, bisa buat orang. Oh, itu. Dan bisa juga nanti ya, tapi kita belajar oh itu artinya bukan itu, dia. Sebagai kata ganti subjek. Kalau misalnya dalam bahasa Arab itu apa? Zomir ya. Iya, Damir. Ada lagi? Sampai sini menjawab nggak? Jadi nanti kita belum belajar kata ganti subjek nanti. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Ya, ini udah lebih sih, nggak apa-apa tapi. Nanya. Boleh, siapa? Mbak Faiz. Faris, boleh. Gimana? Tadi yang ini E-nya kenapa kapital? Terus yang Gimana sih? DA-nya kenapa kapital? Ini Oh. E-nya kapital bukan? Yang E-nya ya, kapital ya? Ya, emang sengaja atau? Nah, oke. Yang itu sebenarnya buat rumus. Ini sengaja diginiin buat rumus. Karena tadi aku udah jelasin, jadi kalau misalkan di rumus, kita baca rumus tuh gimana cara ngebedainnya. Nah, ini ada A kapital. Berarti kalau misalkan yang kapital itu bisa berubah gitu. Kalau misalkan yang kapitalnya A, berarti berubahnya kayak gini nih. 4 huruf gitu kan. Nah, ini E yang kapitalnya, jadi berubahnya 2 huruf. Ini sebagai pembeda aja sih, sebagai pembeda di rumus. Yang ini juga kapitalnya 2 nih, ada D, ada A. Berarti yang berubah bisa D, A gitu. Yang artinya A itu kan tadi juga udah di lar itu. Nah, ini kan kapital nih. Berarti pakainya yang 44. Nah, yang 44 D-nya kapital berarti ini akan berubah juga gitu sesuai konsonan akhirnya. Ini. Gitu. Jadi ini untuk membaca rumus sih. Bukan buat ditulis ya. Ini buat membaca rumus. Sip, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau misalkan nggak ada yang tanya, ini waktunya juga udah lebih ya. Aku stop dulu share screen-nya. Oke. Jadi gini, kemarin itu di peraturan, Kak Dadan tuh sempat tulis buat feedback ya. Jadi simpel aja buat feedbacknya tuh, kalian nggak harus buat feedback setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh nggak usah. Jadi maksud kami, buat feedback itu gini. Jadi misalkan kita kan di situ tekanannya di minggu pertama sama minggu ketiga kan. Nah, misalkan minggu pertama hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh udah beres. Nah, kalian upload feedbacknya tuh di hari Minggu aja gitu. Jadi selama 4 minggu ini kalian tuh buat feedback tuh 2 kali aja. Yang pertama di minggu pertama, yang kedua di minggu ketiga gitu. Semuanya di hari Minggu. Oke, jadi kalian nggak usah setiap hari ya bikin feedbacknya, maksudnya repotin kalian juga gitu kalau kayak gitu. Terus nanti kalau kalian bingung nih bentuk feedbacknya kayak gimana, bentuk feedbacknya bebas. Misalnya kita udah foto bersama dan kita share di grup,
terus kalian mau pakai feedbacknya bentuknya itu, tinggal diupload di IG story aja, nggak apa-apa. Atau misalkan kalian lagi belajar nih, lagi nulis, kalian jepret sendiri, foto sendiri, terus diupload di IG story juga nggak apa-apa. Yang penting mention kita. Kayak gitu. Ini buat teknis sih. Nah, tugas, kalau tugas, itu kan nanti kita kalau ada tugas di setiap minggu ya, bukan setiap harinya. Setiap minggu tuh bakal ada tugas, misalkan di minggu pertama ini besok kita akan kasih tugas, tugasnya juga nggak bakal banyak dan diambil dari modul tugas, bukan susah ya. Modul tugas itu cuma buat buat review aja sebenarnya. Nah nanti dari modul tugas itu bakal diupload di Google Drive, nanti kita koreksi, dan keseluruhan dari nilai yang kalian kumpulkan, maksudnya setelah kalian jawab pertanyaan itu, kita koreksi, dan kita tahu nilainya berapa, kita kumpulkan, itu bakal dicantumin di sertifikat nanti. Tuh. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan mungkin terkait teknis, boleh? Pertanyaan mulu ya? Nggak apa. Iya nih. Nggak apa. Ntar kata pesertanya bertanya ikut. satu jalan. Oh, ini ada yang bertanya nih. Anwar Majid. Saya masih bingung dengan kata tunjuk su dan o. Apakah o itu sering digunakan saat menunjuk nama orang? Ya, keduanya sering digunakan. Jadi gini, kalau misalkan jadi kalau misalkan di bahasa Turki, terkadang ya, su dan o itu nggak ada bedanya sama sekali. Gitu. Jadi kalian nggak usah dibuat pusing ya, su sama o itu bedanya apa gitu. Kalian bisa aja pakai su, bisa. Pakai o juga bisa. Gitu. Dua-duanya sering digunain. Oke. Ini kita mau foto aja apa langsung end nih? Gimana? Kak Niki atau Kak Ani? Foto dulu dong, Kak. Oh, boleh. Foto dulu. Iya. Aku stop recording aja kalau gitu ya.